Ratusan anak putus sekolah di kota Manokwari, Papua Barat. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi panel hari ini dengan tema pendidikan dan sosial budaya yang difokuskan utamanya kepada bagaimana peran pendidikan dalam pelestarian budaya lokal, sejauh mana kurikulum penguatan profil proyek Pancasila membantu pengembangan anak-anak dalam pembelajaran. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua, terutama perubahan zaman yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dalam sistem pendidikan. Salah satunya melalui kurikulum Merdeka yang menggunakan fitur unggulan dari kurikulum ini, yaitu proyek penguatan profil Pancasila atau yang lebih kita kenal dengan P5, yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenal, memahami, melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui kegiatan yang menyenangkan dan sangat bermakna. Hari ini kita akan mendalami bagaimana kurikulum P5 ini tidak hanya mampu mendorong pengembangan anak secara akademis dan karakter, tetapi juga berperan penting dalam menjaga jati diri budaya kita. Bersama saya, Herviani Nurfadila, telah hadir 3 panelis luar biasa yang akan membagikan pandangannya dan pengalamannya. Mereka merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Panelis pertama bersama Kaita Wulansari, panelis kedua bersama Kak Siti Fatimah, dan panelis ketiga bersama Kak Suryati Tri Oktavia Lestari. Baik, kita masuk ke sesi pemaparan dari para panelis. Pada sesi ini, masing-masing panelis akan menyampaikan pandangannya mengenai peran pendidikan dalam pelestarian budaya lokal, khususnya melalui kurikulum P5 ini. Mari kita mulai dari panelis pertama terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Kak Ita Wulansari. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, di era digitalisasi ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar, mengubah dan membentuk kurikulum dahulu menjadi kurikulum Merdeka atau biasa kita sebut P5. Kurikulum Merdeka ini merupakan program kurikulum yang berfokus pada konsep merdeka. Yang dimaksud adalah kemandirian proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi penyelenggara pendidikan, mulai dari guru dan kepala sekolah. Kebebasan ini bermaksud pada penyusunan, pembuatan, dan pelaksanaan program pembelajaran di ruang kelas. Kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan bagi para guru untuk melaksanakan penataan pembelajaran yang mengacu pada tatanan dasar dan disertai dengan pertimbangan karakteristik belajar siswa. Jadi, melihat hal tersebut, bahwa kurikulum Merdeka ini bukan hanya terfokus pada akademinya saja gitu, tapi ini juga berpacu pada penyesuaian karakteristik belajar siswanya gitu. Dan jadi mengetahui hal tersebut, kurikulum Merdeka bukan hanya pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, tetapi ini juga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sehingga membantu meningkatkan kompetensi diri pada siswa dan memberikan ruang pada siswa untuk mengekspresikan diri ketika ia belajar di dalam kelas. Hal ini juga membantu siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya, berpikir positif dan aktif di dalam kelas. Terima kasih kepada Kak Ita yang telah menyampaikan pandangannya yang sangat informatif ya. Kita jadi lebih tahu bahwasannya kurikulum Merdeka atau yang lebih dikenal dengan P5 ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya. Penekanan pada pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan bermakna tertentu jadi langkah positif dalam menciptakan ruang belajar yang lebih relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Baik, selanjutnya kita akan sampai ke pandangan panelis berikutnya, yaitu panelis kedua kepada Kak Siti Fatimah. Silakan Kak.
Ya, betul sekali. Apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ika tadi, bahwa kebebasan pembelajaran ini dapat mengekspresikan diri, berpikir kritis, dan mereka juga dapat memberikan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan berinteraksi sosial. Agar mereka juga terlatih, saya percaya bahwa kurikulum Merdeka dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memperdayakan siswa untuk menjadi individu yang mendirikan serta siap menghadapi perubahan zaman nantinya. Terima kasih kepada Kak Siti Fatimah yang telah menyampaikan pemaparannya. Tadi telah disampaikan dengan jelas bahwasannya kurikulum Merdeka bukan hanya mendorong siswa untuk aktif belajar dan mandiri, tetapi juga menuntut kesiapan dari semua pihak, mulai dari guru, sekolah, dan bahkan orang tuanya pun agar pembelajaran benar-benar berdampak. Fleksibilitas kurikulum ini jadi kunci dalam menggali potensi dan minat siswa secara lebih mendalam lagi. Berikutnya, setelah kita mendengarkan pemaparan dari panelis ke-1, kedua, sekarang kita ada pemaparan pandangan nih dari panelis ketiga, yaitu kepada Kak Fia. Silahkan Kak Fia. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Meski kurikulum PL5 bertujuan mulia dan untuk menanamkan nilai Pancasila dan untuk melestarikan budaya, namun pelaksanaannya sering terbentur oleh kendala. Banyak guru yang belum siap, materi kurang mendalam, dan banyak proyek budaya yang hanya menjadi formalitas karena keterbatasan waktu, dana, dan kerjasama. Akibatnya, pelestarian budaya terasa dangkal dan kurang menyentuh siswa secara nyata. Terima kasih Kak Pia atas pemaparannya yang sangat kritis dan mendalam ya terhadap kurikulum P5 ini. Tadi sempat disampaikan dengan jelas bahwasannya meskipun kurikulum P5 ini membawa semangat besar untuk pelestarian budaya kita dan penguatan karakter, realisasinya masih menghadapi beberapa tantangan, mulai dari kurangnya tenaga ahli, pendidik, sehingga terbatasnya sumber daya. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya, mulai dari kurangnya keberhasilan kurikulumnya tak cukup hanya dari desainnya saja, tapi juga butuh dukungan konkret dan kolaborasi nyata di lapangan agar semuanya memang berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pandangannya ya terkait topik pembahasan kita pada diskusi pagi ini. Nah, sekarang saya memberikan sesi untuk para panelis menjawab pertanyaan dari saya nih untuk memantik diskusi kita ya berikutnya gitu. Boleh kepada para panelis yang ingin menjawab, ingin menyampaikan pemaparannya lagi, pandangannya lagi, saya silakan. Untuk pertanyaannya mungkin langsung dibacakan saja ya Kak dari sekarang. Boleh ya diperhatikan. Untuk pertanyaannya, sebagai generasi muda, apakah kalian merasa budaya lokal ini cukup diberi ruang dan perhatian di lingkungan sekolah ataupun kampus? Silahkan dijawab untuk para panelis. Akan mulai dari Kak Ika terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ya, menurut saya memang di sekolah dan kampus sudah mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam kurikulumnya, ekstrakurikuler atau UKM, dan kegiatan sehari-harinya di sekolah dan di kampus. Namun hal ini perlu adanya dorongan lebih untuk memperkuat upaya pelestarian dan pemahaman budaya lokal khususnya untuk generasi muda, karena seperti yang kita ketahui generasi muda ini ada yang peka dan tidak peka terhadap budaya lokalnya di negaranya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kolaborasi antara sekolah ataupun kampus, peningkatan fasilitas yang mendukung dengan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ita yang sudah mewakili para panelis yang lain terhadap pertanyaan yang saya ajukan tadi sebagai penutup saja ya pada diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Herfiani Nurfadila selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pandangannya dan pengalamannya dengan luar biasa, dan juga kepada para audiens yang telah menyimak dan antusias dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Luar biasa ya diskusi panel kita pada pagi hari ini, sangat bermakna, sangat kaya akan pengetahuan dan reflektif yang sangat bagus. Nah, kita bisa melihat bagaimana kurikulum P5 ini ternyata bisa menjadi wadah penting untuk pengembangan karakter sekaligus pelestarian budaya lokal di kalangan peserta didik.
Nah, namun meskipun tadi sempat terjadi pro dan kontra ya antara kita, cuman masih bisa kita masih kita bisa menetralkan gitu pembahasan pada pagi hari ini. Nah, keberhasilan ini tentu memang bergantung ya pada para kolaborasi berbagai pihak, mulai dari guru, keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentu saja generasi mudanya tersendiri. Sampai jumpa di diskusi forum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nanti aku lihatnya ke sana. Assalamualaikum ke sini. Assalamualaikum meras. Gimana sih? Dulu aja, terima kasih pada Kak Ita yang sudah mengaku. Jangan bikin gua pencet bawahnya yang mana. Banyak sampai tahu. Biar dikat. Oke, lanjut gitu. Kamu nggak tahu aja tangan. Ya, action. Gitu. Action. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, Satu. Aduh, semut. Bener kayaknya ada semutnya deh. Ini ke aku dulu, ke aku. Pikir mati. Dan ke kamera.
transfer gitu ya. Ya dari baik. Satu. Kita tuh kan. Astagfirullahaladzim.